Nah, terakhir nih, kita akan menggunakan cara canggih kita. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar tentang horizontal lookup. Dimana jika di video sebelumnya kita sudah belajar vertical lookup atau VLOOKUP yang mencari nilai per record per baris ini berdasarkan identifier di kolom dengan indeks pertama atau yang paling kiri biasanya di sebuah reference array kita atau kita sebutnya reference table. Nah sekarang jika di horizontal lookup kira-kira seperti ini teman-teman, nanti teman-teman akan mencarinya secara horizontal dari kiri ke kanan berdasarkan lokasi range yang paling atas atau kita sebutnya dengan indeks 1. Nah di sini coba ya kita ketikkan kode provinsi misalkan, nama provinsi, lalu misalkan di sini jumlah pulau saja. Nah, jika kita ingin mencari nama provinsi berdasarkan kode tertentu, ini tidak harus kode juga. Yang penting di bagian paling atas ini, identifier ini unik ya, tidak ada yang angkanya sama atau value-nya sama. Sehingga nanti kita bisa mencarinya secara unik. Di sini sel yang akan kita isi ada di bawah nama provinsi ini. Kita ketikkan sama dengan hal lookup atau horizontal lookup. Kita akan mencari secara horizontal, kita isikan lookup value-nya. Biasanya kita isi 001 seperti ini, tapi ini kan statik. Supaya bisa dinamik atau dynamic, kita isikan sel tempat kita nanti akan mengisikan lookup value-nya. Lalu kita pilih table array-nya, kita pilih seperti ini. Dengan cara kita tahan Ctrl dan Shift, lalu panah kanan, lalu panah bawah. Dia akan menyesuaikan sel-sel mana saja yang ada isinya, koma, lalu isikan row index number-nya yang sesuai dengan header yang akan kita maksud. Kita bermaksud untuk mencari nama provinsi, jadi indeksnya kedua di sini teman-teman, isikan angka 2. Kalau di video sebelumnya, vertical lookup, kita mencari column index number, di sini row index number alias barisnya. Lalu range lookup, jika ada plus minus 1, ya mendekati, itu bisa dipilih true, tapi kita maunya exact karena kodenya unik. Kita pilih yang false, double klik saja juga bisa, atau ketikan manual false, lalu kurung tutup, atau di Microsoft Excel yang modern tinggal di enter saja, dia otomatis akan memberikan kurung tutup sendiri. Ini nilainya NA alias not a number karena di kolom kode provinsinya masih kosong. Sekarang coba kita isikan P001. Nah, dia sudah terisikan. Begitu pula di sebelahnya, kita juga bisa menggeser seperti ini, tapi ini pasti error. Kenapa? Karena reference array-nya atau tabel array-nya ikut bergeser. Supaya tidak bergeser, dan jika ingin menggeser formula-formulanya seperti ini, teman-teman harus memodifikasi dulu formula yang sebelumnya. Kita blok saja, lalu pencet F4 untuk membuatnya menjadi absolute. Ini juga F4. F4. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan digeser ke kiri atau ke kanan, dia akan sama. Di sini jumlah pulau, oke. Ini karena indeksnya 2, maka kita isi indeks yang sesuai, yaitu angka 5. Sesuai yang ada di sini ya, teman-teman. Baris ke-5. Enter. Sudah. Kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Kalau misalkan kita drag ke bawah rumusnya, nah ini sayangnya masih terlalu absolut di sini ya. Jadi kita harus menghilangkan dolar yang ada di sini di baris angkanya. Oke, ini juga sama. Kita drag dulu ke sini. Ini indeksnya 5. Kita enter. Kita coba ya drag ke bawah. Bagaimana? Ya, sudah sesuai secara mix ya. Referensinya antara absolut dan relatif. Buat teman-teman yang ingin memahami referensi relatif, absolut atau mix, teman-teman juga bisa melihat video yang ada di pojok kanan atas linknya. Dan yang belum menyaksikan video tentang VLOOKUP, teman-teman juga bisa klik link di pojok kanan atas. Nah, terakhir nih, kita akan menggunakan cara canggih kita yang sebelumnya kita sudah pelajari di video VLOOKUP. Kita akan kasih nama table reference kita atau array table-nya. Kita pilih rentangnya yang mana, seperti tadi ya, Ctrl Shift, panah bawah, panah kanan, lalu di pojok kiri atas ini ada tulisan C5 ini kita ganti.
tabel referensi horizontal misalkan. Kita kasih nama ini selnya ceritanya. Sehingga kalau kita di sini, ini bagian sini kita tulis saja atau kita ganti tabel referensi horizontal. Bisa di double klik lalu enter. Lalu kita geser-geser juga. Ini, indeksnya kita isi 5. Oke, sama sudah seperti yang sebelumnya kita gunakan. Tapi di sini lebih canggihnya, kalau ini digeser-geser, dia akan tetap mengarah ke situ. Coba ini saya insertkan satu saja. Nah, ini saya geser lagi ke sini misalkan. Dia akan tetap ke tabel referensinya. Begitu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.